Shalom. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang ibadah pada hari ini dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Untuk menjaga kekhidmatan, dimohon selama ibadah agar HP dimatikan. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan Minggu 29 Oktober 2023 pukul 9 WIB. Yang pertama dari Sahabat Orang Sakit atau SOS. Tim SOS Sahabat Orang Sakit GKI Ngupasan mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani untuk mengunjungi saudara-saudara yang sakit di Rumah Sakit Bethesda untuk bergabung bersama. Silahkan menghubungi Ibu Maria melalui WhatsApp nomor 081881799 atau Penatua Rismono Akari Hadi dengan nomor WhatsApp 0811508778 atau dapat melalui kantor gereja. Yang kedua, pelatihan kader pendeta. Dimulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan 29 Februari 2024, GKI Ngupasan akan menerima Saudara Krishna Ariel Yoseba yang akan menjalani proses pelatihan pendidikan persiapan kependetaan bagi kader pendeta GKI. Kebaktian hari ini dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Jogja. Tema menjadi keluarga Kristus, pelayan firman oleh Pendeta Agatha Haris Wibisono dari GKI Adi Sucipto, Yogyakarta. Pemusik Bapak Daniel Sulistyo, Prokantor Kantoria Penatua Andoko, Penatua Kristina, Penatua Florentina Yeni, Penatua Anggara, Penatua Diah Retno Untari. Lektor Ibu Kristin dan Liturgos Ibu Ana Ernawati. Pada ibadah siang hari ini akan ada persembahan pujian dari Nichelle Fanta Graciela dan vokal grup Male Voice. Pada ibadah minggu kelima bulan keluarga ini, kita diharapkan dapat menjadi keluarga Kristus yang bersikap, bertindak, dan berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekeluarga. Mari kita mulai ibadah ini dengan bersama berdiri dan menyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan.
Ibadah ini berlangsung dalam kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Menjadi keluarga Kristus dapat terwujud apabila setiap kita memiliki relasi yang baik dengan Kristus melalui doa dan ibadah, serta bersikap, bertindak, dan berkata-kata sesuai dengan kehendak Kristus. Keberadaan Kristus di tengah keluarga sebagai pemersatu dan pemimpin akan menghadirkan damai sejahtera dan sukacita serta ketahanan dalam menghadapi situasi dan dunia yang penuh dengan tekanan dan cobaan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 451, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan dosa kita secara litani yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan dan rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pengakuan dosa dari nyanyian Kidung Baru 19, Dalam Lautan yang Kelam. Tapi Tuhan
Marilah kita bersama-sama berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan mau diraih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, diberikan berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Cek. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati meminta. Terima kasih Adik Michelle. Pujiannya menguatkan kita semua ya. Dan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Perkenankanlah kami untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh ditabur dalam hati kami dan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam keseharian hidup kami. Perkenankanlah hamba-Mu di dalam segala ketidaksempurnaannya ini, untuk dapat menyampaikan firman seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, untuk kami semua boleh mendengar, membaca, serta merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini menggunakan terjemahan baru edisi 2. Diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Demikian. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama
seperti Allah telah menganggap kami layak, sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami. Demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau tanya nih Bapak Ibu. Kalau orang yang kaya dengan orang yang sukses itu berbeda atau sama? Bedanya di mana? Orang kaya belum tentu sukses. Orang sukses belum tentu kaya. Gampang ya? Ya betul, tapi orang kaya itu belum tentu sukses. Bisa saja dapatnya dari warisan, dapatnya dari hadiah, atau dapatnya dari korupsi. Bukan saya yang ngomong tapi ya. Saya hanya mengeraskan. Atau bisa juga dapat dari penggantian jalan tol. Kan sekarang lagi marak ya, pembangunan jalan tol di mana-mana. Banyak juga orang yang tiba-tiba mak bedunduk gitu, kaya gitu. Sampai viral di mana-mana, satu desa belanja mobil mewah yang banyak. Mereka orang-orang kaya yang tiba-tiba kaya. Sukses belum tentu. Kalau orang sukses juga belum tentu kaya. Karena kayanya apa dulu, ya kan? Perlu dilihat nih kaya apa dulu. Kalau kaya dalam materi ya belum tentu. Karena bisa saja sukses mengubah pola pikir orang, itu juga sukses. Sukses di dalam profesinya, berdampak bagi banyak orang, sukses. Tapi belum tentu kaya secara materi. Sedangkan kalau menjadi keluarga Kristus seperti tema kita pada pagi hari ini, itu sama atau beda dengan keluarga Kristen? Kok diem? Beda atau sama? Bedanya di mana? Kalau sekedar keluarga Kristen bisa aja cuman sekedar tulisan di KTP. Betul ya? Tetapi kalau keluarga Kristus itu biasanya ada kesungguhan di dalam hatinya untuk merespon panggilan Allah. Merespon secara positif tentunya ya. Untuk merespon secara positif dari panggilan Allah. Sedangkan kalau keluarga Kristen
bisa saja cuman sekedar jadi orang Kristen. Tidak tahu menau tentang ini dan itu, tentang apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Atau mungkin jadi orang Kristen yang cuman kayak kapal selam. Munculnya sekali-sekali. Kebanyakan di bawah laut gitu ya. Munculnya kalau cuman apa? Natal, terus Paskah. Sebutannya apa ya itu ya? Pasnat. Ya itulah ya, yang pokoknya cuman Natal sama Paskah aja. Tapi menyebut dirinya orang Kristen. Atau orang Kristen tapi tidak pernah mengikuti ibadah persekutuan apapun, tidak pernah mendalami firman, yaitu hanya orang Kristen. Terus gimana caranya menjadi orang yang termasuk di dalam keluarga Kristus? Melalui perikop yang kita baca pada hari ini, saya melihat setidaknya ada 3 poin, 3 syarat yang harus kita perhatikan untuk menjadi keluarga Kristus. Yang pertama itu fokus hanya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa Paulus itu adalah orang yang luar biasa. Dia adalah pelayan Tuhan yang pekerjaannya ini gak kaleng-kaleng lah ya. Hebat sekali, terkenal di mana-mana. Dan Paulus mengatakan tidak mau mengambil pujian. Tapi kalau kita telah lebih dalam, emang ada yang salah ya? Kalau mengambil pujian itu atau ingin dipuji itu. Di satu sisi mungkin ya oke lah ya, itu kan bonus. Tapi di sisi lain, jikalau kita mendapat pujian yang berlebihan, bisa nggak sih kita menjadi kemudian besar kepala dan sombong? Itu kan sangat mudah terjadi kan. Dipujinya berlebihan sehingga keluar dari ruangannya nggak cukup. Soalnya kepalanya besar, pintunya nggak cukup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan Rasul Paulus sendiri, dia sudah kesana kemari memiliki nama yang besar, pelayanan yang luar biasa. Bahkan dia sering kali mendapatkan penderitaan atau penganiayaan ketika dia memberitakan Injil. Termasuk salah satunya di kota Tesalonika ini. Akan tetapi meskipun berbagai rintangan hambatan itu berat, Paulus tetap dengan yakin memberitakan Injil itu ke daerah-daerah yang lain. Bahkan di Tesalonika ini sendiri. Dan mengapa jemaat Tesalonika dengan sukacita menyambut Paulus? Kedatangannya di sini tidak sia-sia. Karena Paulus memberitakan Injil dengan maksud murni. Tidak ada tipu daya, tidak ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Tidak ada agenda-agenda lain di dalam dia memberitakan Injil itu. Paulus tetap menjaga fokusnya kepada Allah. Dia tidak silau dengan ketenarannya dan dia tidak ingin dipuji sehingga itu berfokus kepada dirinya. Karena bisa jadi pelayanannya pun kacau jika itu semua dia ubah. Oh ini aku datang nih harus begini begitu. Harus ada ini, harus ada itu. Fokusnya hanya kepada Allah. Di dalam keluarga pun ketika kita mendidik
anak kita, ketika kita hidup di dalam keluarga kita, fokus yang kepada Allah ini itu juga harus menjadi satu hal yang penting. Kalau tidak, bisa sekali orang tua mendidik dengan gayanya yang kemudian ini untuk supaya orang tua bangga. Bangga tidak salah ya, bangga tidak salah. Supaya orang tua bangga tidak salah sekali lagi. Tetapi kalau ini menjadi satu motivasi utama, bukan karena tanggung jawab kita, ini aku sudah dikasih Tuhan hadiah yang luar biasa. Dan fokusnya apa? Mendidik anakku ini untuk kemuliaan Tuhan. Fokus kepada Allah menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah tidak mencari keuntungan sendiri. Sekali lagi kalau kita melihat Paulus di sini menyadari bahwa Allah telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepadanya. Ia memberitakan Injil bukan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pujian yang menyukakan hatinya saja, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak mencari keuntungan sendiri karena dia sudah berfokus hanya kepada Tuhan. Bahkan disebutkan jemaat Tesalonika maupun Tuhan pun tahu, Tuhan pun menjadi saksi bahwa Paulus memberitakan Injil dengan motivasi yang benar. Ia memberitakan Injil, melayani dan mengajar dengan penuh kasih, dengan keramahan, serta rela berbagi hidup dengan jemaat di Tesalonika, seperti kasih seorang ibu yang mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dia tidak mencari ketenaran untuk membuat hidupnya lebih nyaman. Buktinya dia rela dianiaya, rela. Dia tahu resiko yang ada di depannya dan dia tetap maju memberitakan Injil itu. Tidak menggunakan riders atau list-list yang kalau kamu manggil aku, kamu harus menyediakan ini. Hotel bintang 5, makanannya harus babi guling. Tidak ada itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Paulus adalah pribadi yang rendah hati. Paulus mau dengan rendah hati tidak memanfaatkan ketenarannya untuk melayani yang ia suka saja. Atau orang-orang tertentu saja. Dia melayani banyak orang. Dia melayani tanpa syarat. Bahkan ketika pelayanannya ia tidak mau membebani jemaat yang dilayaninya. Dia harus bekerja sendiri untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Rendah hati. Di dalam hidup kita berkeluarga pun rasanya ketiga hal ini harus menjadi satu poin yang terus-menerus kita upayakan. Akan tetapi saya tentu juga menyadari bahwa untuk mencapainya bukan perkara yang mudah. Bahkan bagi para pendeta, bagi saya sendiri pun, ketiga hal ini harus benar-benar diusahakan. Karena tidaklah mudah. Terlebih zaman sekarang ini, tantangan yang kita hadapi, itu semakin hari semakin kompleks, semakin sulit. Di dalam lingkup berkeluarga pun menjadi bagian yang seringkali terlupakan untuk ketiga hal tadi.
Terlupakan bagaimana? Kita mungkin bisa menampilkan pribadi yang rendah hati, pribadi yang tampak baik, pribadi yang seakan-akan berfokus hanya kepada Allah. Apalagi pendeta ya, packagingnya harus kayak gitu kan ya Bapak Ibu ya. Luarannya harus kayak gitu kan ya. Tapi seringkali keluarga di rumah tidak merasakan hal yang sama. Ini bisa menjadi pergumulan kita bersama. Seringkali kehidupan di dalam keluarga itu terlupakan. Terlebih karena saat ini distraksi semakin banyak, membuat kita semakin bingung. Budaya pola pikir berubah cukup banyak. Para orang tua tidak bisa lagi memperlakukan anaknya, apalagi yang sudah mulai beranjak remaja, sama seperti dirinya dulu diperlakukan. Zaman dulu Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah punya anak-anak nih ya, kalau masa zaman-zaman kecil atau remaja dikasih tahu orang tua atau dimarahi orang tua, manut enggak? Manut. Ngomong sedikit aja malah dihajar gitu kan. Zaman sekarang, tidak bisa. Ngomongin anak, sekarang anaknya ikut nambah omongan. Kok gitu ya Pak ya? Ya ini perkembangan budaya dan satu tantangan yang memang harus kita hadapi. Bagaimana caranya menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada ini? Bagaimana kita bisa tetap dengan rendah hati berbicara kepada anak agar anak ini nggak mental gitu kan? Bagaimana kita bisa memberikan teladan kasih itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang menjadi syarat tadi tampaknya lebih cocok jika dijadikan sebuah keadaan ideal yang memotivasi kita untuk setiap kita seharusnya hidup menjadi murid-murid Kristus. Oke, semua orang sekarang tahu tentang 3 hal tadi. Kerendahan hati, fokus kepada Allah, kemudian tidak mencari keuntungan sendiri. Tapi kan saya manusia yang lemah Pak. Saya manusia yang lemah Kak. Ya, kita semua memiliki satu tantangan yang sama. Mari jadikan itu bukan sebagai sesuatu yang terlalu jauh di depan sana. Tetapi sebagai satu, ini step-step yang harus saya coba upayakan. Karena sekali lagi siapa yang menjamin apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga kita sendiri, bahwa kita sudah memenuhi 3 syarat tadi. Karena tampilan luar itu selalu bisa dibentuk dan selalu bisa diperindah, selalu bisa diadakan. Akan tetapi bukankah kita masing-masing itu juga bekerja melayani Tuhan dan meminta Tuhan tinggal dalam hati kita, dan setiap apa yang kita lakukan bukankah itu untuk pekerjaan Tuhan dan bukan untuk kita sendiri, bukan untuk manusia. Ketika kita melayani, kita pun bukankah itu juga pelayanan untuk Tuhan. Sekali lagi, jikalau ada perasaan ingin terlihat baik, ingin terlihat religius, ingin terlihat baik, dalam tanda kutip ya, suci begitu. Bukankah fokusnya tidak lagi kepada Tuhan? Dan itu semua hanya bisa dijawab
oleh masing-masing dari diri kita. Saya pun tidak berhak menghakimi saudara. Wah, ini pasti pelayanannya karena begini, karena begitu. Tidak bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Paulus pun juga rasanya berawal dari sebuah proses yang tidak mudah. Bagaimana ia menjaga dirinya sedemikian rupa untuk bisa tetap berfokus kepada Allah, berfokus kepada Kristus. Bahkan Paulus juga sampai mengatakan, aku punya duri dalam daging yang menandakan dia pun sedang memiliki pergumulan yang hebat. Pergumulan di dalam dia melayani itu dia juga memiliki tantangan. Bukan berarti Paulus sudah sempurna melakukan itu semua. Rasanya tetap ada pergumulan-pergumulan yang dia usahakan. Akan tetapi kita bisa melihat hasil dari kesetiaan Paulus. Hasil dari konsistensi, ia mengupayakan, ia mau memproses dirinya untuk melihat Kristus, untuk melakukan memberikan yang terbaik kepada Kristus. Buahnya apa? Ada kepercayaan dari jemaat Tesalonika. Ada pertumbuhan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Tesalonika pada waktu itu juga selain menerima penganiayaan, mereka juga menghadapi banyak sekali nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu. Dan menurut penafsir ada 1, 2, 3 orang yang mulai percaya akan pengajaran-pengajaran itu. Oleh karena itu Paulus datang untuk mengarahkan mereka kembali dan membuat mereka kembali percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu izinkan saya mengajak kita semua, mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ini juga menjadi ajakan untuk saya pribadi. Untuk setidaknya kita terus mencoba berproses, memproses diri kita. 3 syarat tadi yang mungkin bagi sebagian kita rasa sebagai satu yang muluk-muluk, sesuatu yang sangat besar. Lupakan itu, jadikan 3 hal tadi sebagai step-step, langkah-langkah pembelajaran kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kehidupan yang memuliakan Allah. Tentu yang pertama kali harus kita mulai adalah dari diri kita sendiri. Kita perlu mengingat betapa Tuhan itu baik kepada saudara, pengalaman-pengalaman hidup saudara. Ingat dan hayatilah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mungkin ambil waktu untuk terus berefleksi, menikmati kasih Tuhan, mengingat kasih Allah di dalam kehidupan saudara. Setelah mulai dari diri saudara, mulai juga keluarga saudara. Sekali lagi Allah tidak melihat kesempurnaan dari apa yang saudara kerjakan. Karena tahu, ya kita semua gak ada yang sempurna. Siapa sih yang sempurna? Tidak ada. Setelah dari diri kita, keluarga kita, mulailah proses itu. Mulailah untuk belajar secara terus-menerus. Karena Allah melihat proses yang ada di dalam diri saudara. Allah menghargai setiap proses yang saudara kerjakan. Untuk apa sih, Kak?
Kan kalau saya tanya satu persatu, pasti jawabannya mau. Mau apa? Mau enggak jadi berkat? Mau. Mau enggak hidup memuliakan Tuhan? Mau. Lah itu. Tetapi hidup menjadi berkat, hidup memuliakan Tuhan itu tetap ada prosesnya. Harus dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari keluarga kita. Dan tidak perlu menunggu sempurna. Tetapi mau dulu deh, ayo mau belajar. Terus mengupgrade diri. Agar kita bisa menjadi keluarga Kristus. Bukan hanya sekedar keluarga Kristen, karena keluarga Kristen yang suam-suam kuku, itu tandanya tidak benar-benar menghargai pengorbanan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Menjadi keluarga Kristus, saudara bisa berdampak dalam lingkup yang lebih luas. Bagi gereja, bagi sekolah, ataupun di tempat pekerjaan saudara. Atau dimanapun saudara berada. Mintalah hatimu terus diubahkan, terus diperbaharui, terus dimurnikan, agar kita bisa terus menjadi pribadi yang Allah sukai di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingatlah Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi saudara. Kristus sudah terlebih dahulu menghargai saudara. Oleh karena itu, belajarlah untuk meneladani Kristus. Belajarlah untuk mau diproses dan berproses. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah persembahan pujian oleh vokal grup Male Voice.
Mari kita bangkit berdiri. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Ya Bapa, di dalam perjalanan kehidupan kami seringkali menghadapi berbagai tantangan dan cobaan yang semakin hari semakin kompleks. Ya Tuhan, biarlah kami boleh terus melewati setiap tantangan itu dengan baik, dengan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali diingatkan tentang bagaimana kami harus bersikap dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk terus berbuah dan berkarya bagi Kristus. Kami rindu untuk kami terus berfokus kepada Allah di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk tidak mencari keuntungan untuk diri kami sendiri. Kami juga rindu untuk terus memiliki sikap yang rendah hati. Tetapi seringkali kami jatuh dan bangun Tuhan. Kami mohon hikmat dari Tuhan, damai sejahtera boleh hinggap di atas kami, melingkupi kami sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari kami pun boleh semakin hari berproses. Sehingga keluarga kami pun menjadi keluarga Kristus. Kami rindu ya Tuhan, jikalau kami dan keluarga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun di tengah berbagai keterbatasan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami. Jikalau masih ada luka hati, kepahitan yang kami miliki, kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan menjamah dan memeluk kami, agar setiap kami dapat berdamai. Kami rindu ya Tuhan, keluarga kami menjadi keluarga yang terus melayani Tuhan dimanapun kami berada. Berbagai pergumulan lain sering kali menjadi tantangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Baik itu pergumulan perekonomian, pekerjaan, usaha, pergumulan mengenai pasangan hidup, pergumulan mengenai anak kami, sekolah kami. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat
agar kami dapat melaluinya dengan baik. Sehingga kami dapat terus berkarya, kami dapat terus bersaksi bahwa Tuhan turut bekerja dalam berbagai langkah kehidupanku. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang tengah lemah tubuh dan sedang dalam proses kesembuhan, untuk Saudari Wamil Hanawati, dan juga untuk kesembuhan Wiwoho Suwono. Tuhan yang berkati mereka, jamah dan pulihkan mereka, sehingga mereka boleh bersaksi Tuhan beracara di dalam sakit penyakit mereka. Berkati untuk segenap tim medis, dokter, perawat yang menangani mereka. Biarlah mereka boleh dengan penuh hikmat memberikan analisa juga tindakan medis yang tepat. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKI Ngupasan ini Allah, untuk para pendeta kami. Terima kasih untuk kehadiran mereka yang boleh memimpin kami bersama-sama melayani Tuhan. Berikanlah mereka hikmat agar mereka boleh terus berjalan menjadi pembimbing kami, menjadi pendeta kami. Kami juga berdoa untuk segenap penatua dan juga segenap aktivis yang ada. Terima kasih untuk kehadiran mereka ya Tuhan. Kiranya mereka boleh terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan semakin memperlengkapi apa yang mereka butuhkan. Ya Tuhan, biarlah GKI Ngupasan ini boleh terus berkembang, bertumbuh menjadi jemaat yang melayani Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Terima kasih Allah, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Jemaat yang terkasih, mari kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang didasari firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21 yang tertulis demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita memberikan persembahan dan memuji Tuhan dengan pujian PKJ 288, Inilah Rumah Kami. Berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami mau belajar Tuhan untuk memberikan persembahan dengan hati yang tulus, ikhlas dan penuh syukur. Berkatilah setiap kami yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan takut akan Tuhan. Sehingga kami bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan boleh menyalurkan pada bidang-bidang yang tepat. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini pergilah, arahkanlah hatimu kepada Allah Trinitas yang senantiasa menyatukan, menyertai dan memberkati keluargamu. Jadilah saksi dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
dengan air, sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, oh lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milik